Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Mari kita bertekad mulai saat ini, tidak boleh lagi ada orang yang bertemu kita berkurang kebahagiaannya. Tidak boleh lagi ada orang yang bertemu kita kecewa dengan pertemuan itu. Tidak boleh lagi ada orang yang bertemu kita tersakiti oleh kita. Tidak boleh lagi ada orang yang bertemu dengan kita mengalami perasaan yang buruk karena kesan dan pesan yang ditimbulkan oleh kita. Mari kita yakinkan diri kita mulai saat ini. Saya bertekad untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Beliau tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, terus menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Hanya orang-orang yang tidak sadar yang merasa terpisah dengannya. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu merasakan kebersamaan dengan Dia, kemanunggalan dengan Dia, karena ketauhidan itulah yang akan mengantarkan kita untuk selalu tentram, tenang, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Mari kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama menghadirkan Dia, merasakan kehadirannya. Dia lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia adalah daya yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga ilmu yang dialirkannya melalui saya menjadi ilmu yang berkah, menjadi syafaat buat kehidupan kita, terutama meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selalu sadar. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah menemukan yang suci di semua kitab. Menemukan yang suci di semua kitab. Biasanya kalau kita mendengar kata kitab, yang terpikir oleh kita itu adalah kitab yang tertulis. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Dalam tradisi sahabat-sahabat yang lain ada kitab Tripitaka, ada kitab Weda, ada kitab Toticing dari agama Tukau itu. Tradisi Tao ya, dari Tiongkok. Banyak lagi kitab-kitab yang tertulis yang lain. Padahal sebetulnya semua yang ada di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, hadir di dalam diri kita, pada dasarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita. Jadi kalau saya berbicara kitab hari ini, tidak terbatas pada kitab yang tertulis, tapi secara luas
pada berbagai benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, yang senantiasa mengirim sinyal dan pesan kepada kita. Itu yang dimaksud kitab dalam kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sebelum saya memulai kajian kita hari ini, saya ingin memberikan kuis dulu. Kuis dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para sahabat semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ikut live TikTok di rumahnya masing-masing. Saya selalu menyapa karena para sahabat yang ikut kajian di live TikTok semakin hari semakin banyak. Bahkan minggu yang lalu mencapai 38.000 orang dari seluruh dunia. Dan kajian ini semoga menggetarkan semesta, sehingga akan muncul lagi lebih banyak orang-orang yang berkesadaran tinggi melewati frekuensi yang kita pancarkan dari tempat ini. Sudah siap kuisnya? Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab di dalam hati saja, tidak usah ribut. Pertanyaan pertama, kulit atau isi? Kulit atau isi? Isi ya? Emang gak butuh kulit? Mau gak dikasih pisang, isinya aja, gak ada kulitnya? Mau apa tidak? Nah itulah kita kadang-kadang sering tertipu oleh diri kita sendiri. Kulit atau isi? Ya jawabannya ya kulit ya isi. Karena kulit juga perlu. Betul nggak? Iya. Bisa dibayangkan ya kalau yang hadir di sini isinya semua tubuh, nggak ada kulitnya, nggak ada bajunya. Ruangan ini akan mendadak menjadi ruangan yang menyeramkan. Betul Pak tidak? Iya. Jadi kulit itu dalam bahasa agama sering disebut syariat. Kalau isi itu sering disebut dengan hakikat. Awas ya, sudah belajar hakikat jangan melupakan syariat. Sebaliknya yang belajar syariat juga jangan sampai melupakan hakikat. Paham ya? Itu. Manifestasi atau esensi? Awas, karena yang tadi dua-duanya, jadi yang berikutnya juga dua-duanya. Biasa nyontek ya. Mana yang penting, manifestasi atau esensi? Jadi manifestasi itu pasti ada esensinya. Contoh, ya. Sebetulnya alam semesta ini, ruang kosong ini isinya adalah energi. Disebut energi universal tanpa batas. Kalau sahabat-sahabat kita di Bali itu menyebutnya alam semesta ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, kecerdasan semesta tanpa batas ini bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Salah satunya adalah diri kita nih manusia. Manusia ini adalah manifestasi dari alam semesta yang maha besar. Jadi manusia ini hanya ekspresi saja dari alam semesta yang maha besar. Nah kalau setiap manusia sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah manifestasi, maka kita harus mencari esensi. Sebetulnya siapa diri saya ini? Sampai pada satu titik tertentu kita sadar bahwa sebetulnya ya diri sejati kita ini adalah daya yang menggerakkan seluruh benda di semesta ini, energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Sadar aja akan itu. Ketika melihat orang itu, oh ini manifestasi,
Tapi esensinya adalah Dia. Makanya kita tidak mungkin lagi merendahkan orang, menghina orang, menyepelekan orang. Karena apa? Karena pada setiap manifestasi ada esensi yang sama. Sudah punya nggak kesadaran itu? Bisa nggak melihat esensi pada pasangan hidup kita? Bisa nggak melihat esensi pada anak-anak kita? Bisa nggak melihat esensi pada tetangga kita? Sudah bisa belum? Nah, mereka yang sudah bisa melihat esensi pada setiap manifestasi, dia tidak akan pernah tertipu oleh manifestasi. Coba bayangkan ya, wajah kita berbeda bukan? Bahkan kita ngasih judul kan, ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini tetangga saya. Betul nggak? Ini orang lain. Apa yang terjadi? Kita jadi diskriminatif. Betul apa tidak? Memperlakukan orang jadi lain-lain, berbeda, terjebak oleh manifestasi karena lupa pada esensi. Coba kalau satu ayat saja direnungi dengan dalam. Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi, kata Allah. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Kita ada di bumi. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Sedangkan kita ada di bumi. Berarti kita diliputi Allah enggak? Diliputi Allah. Ada enggak di semesta ini benda, barang yang tidak diliputi oleh Dia? Tidak ada. Ada enggak ruang di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Enggak ada kan? Enggak ada. Setuju? Nah, kalau kita sadar aja dengan itu, kan tidak mungkin kita menutup maha taunya Dia. Tidak mungkin kita menutup matanya Dia. Sehingga jujur itu menjadi sesuatu yang terjadi sebagai bukti dalam kehidupan kita. Banyak gak manusia yang tidak jujur? Lucu ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sekedar menyebut. Saya tadi pagi membaca ya, indeks persepsi korupsi bangsa kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita ini nilainya cuma 37 dari 100. Bagus nggak? Bagus nggak? 37 dari 100. Bagus nggak? Ya bagus dibandingkan 0. Tapi tentu kurang bagus dong dibandingkan yang nilainya 80, 90, bahkan ada negara yang nilainya 95. Dalam skala 0 sampai 100. Jadi yang dapat nilai 0 itu menurut Transparansi Internasional itu sudah sangat luar biasa ya, proses curi mencurinya itu. Nah kita alhamdulillah ya 37. Ranking 99 lumayan dari 180 negara. Lumayan kan? Lumayan. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara yang paling religius. Di mana di negara kita ini ya, semua rakyatnya itu nyaris tidak ada yang tidak beragama. Jadi kesimpulannya itu yang melakukan korupsi itu beragama apa tidak? Kira-kira melakoni ritual-ritual agama apa tidak? Melakoni. Kok korupsi? Berlawanan apa tidak? Oke. Nah ini supaya sadar aja. Ini cuma kuis kecil ya. Lanjut. Memecah belah atau menyatukan? Pinter ya kalian kalau menjawab. Memecah belah atau menyatukan? Nah sekarang saya tanya lebih dalam lagi. Kalian datang ke dunia ini memecah belah atau menyatukan?
Coba. Di lingkungan kecil aja, di rumah ya, di rumah aja. Di lingkungan paling kecil. Bersama orang-orang yang dicintai. Hidupnya aja tidak bisa bersama. Betul nggak? Tidak bisa menerima perbedaan. Betul apa tidak? Iya. Setiap ada yang berbeda, apalagi yang berbeda itu sesuatu yang tidak diinginkan, pasti protes. Pasti menolak kan? Jadi kita ini kalau ditanya memecah belah atau menyatukan, pinter tuh kalau ngejawab, menyatukan. Tetapi pertanyaan lanjutannya, kita ini dalam hidup sudah bisa menyatukan atau malah justru kita menjadi sumber perpecahan itu sendiri? Kapan kita bisa menyatukan? Kalau mengerti esensi. Coba, esensi semua agama itu sama. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tapi kalau kita hanya melihat kulitnya saja di luar, apalagi kita tidak mau mengetahui esensi dari semuanya, maka kita akan terjebak oleh seolah-olah agama itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sumber perpecahan atau sumber persatuan? Kalau pemahaman agama di level itu, di level kulit, malah jadi sumber perpecahan. Berkali-kali ya, awal Ramadan aja kita tidak bisa bersatu. Berkali-kali ya, mengakhiri Ramadan yang namanya hari raya aja tidak bisa bersatu. Karena masing-masing merasa yang paling benar. Itu karena kita tidak mengerti esensi. Hadirin, agama itu jalan loh. Kalau agama itu jalan, ya silahkan. Anda mau lewat jalan mana gak masalah. Yang penting tekun aja di jalan itu. Pasti akan sampai pada satu titik pertemuan. Di titik pertemuan itulah kita akan menemukan esensi. Di situ kita akan bisa toleran. Di situ kita akan mengerti apa artinya dari toleransi. Sekarang lanjut kuisnya. Menerima atau mempertanyakan? Ulangi ya. Menerima atau mempertanyakan? Yang benar aja. Selama ini menerima atau mempertanyakan? Bagus ya mempertanyakan. Kita disuruh sholat dulu. Mempertanyakan enggak? Disuruh baca Al-Quran, mempertanyakan enggak? Disuruh sahum bulan Ramadan, mempertanyakan enggak? Nanya Ramadan itu apa? Nanya enggak sahum itu apa? Nanya enggak puasa itu apa? Nanya enggak apa bedanya puasa dan sahum? Tuh kan? Ini kalau saya periksa ini kuesionernya bohong semua. Ulangi lagi sekarang. Menerima atau mempertanyakan? Harusnya apapun dalam hidup ini dipertanyakan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, nih pakai baju kayak gini. Ya. Menerima atau mempertanyakan? Pernah nggak ada yang mempertanyakan? Enggak. Misalkan mempertanyakan, saya pakai baju kayak gini, ini dari mana nih asal-muasalnya gitu. Apakah ini tradisi? Apakah ini agama? Pernah nggak mempertanyakan? Enggak. Nggak mempertanyakan nggak apa, nerima. Tetapi klaimnya merasa seolah-olah kalau bajunya sudah begini, inilah yang paling benar. Bagaimana kita mau meningkat kesadaran? Lanjut kuesionernya. Mengancam atau menakut-nakuti? Sebetulnya pertanyaannya gini, mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin?
Ini nih ya. Jujur ya, selama ini belajar agama, belajar keyakinan. Mana coba? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Betul nggak? Tapi seneng nggak diancam dan ditakut-takuti? Wah, seneng kalian itu. Harusnya kan agama itu memberi ketenangan batin dong, bukan mengancam dan menakut-nakuti. Kenapa Bapak Ibu mau disuruh melaksanakan ibadah? Kan banyak yang mengatakan, kan ibadah kewajiban. Saya tanya lagi, apa sih kewajiban? Dilaksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat siksa. Kira-kira batin kita tenang enggak? Enggak. Apapun ritual yang Bapak Ibu lakukan, karena didorong oleh keinginan mendapatkan surga, takut diancam di neraka, itu pasti tidak akan menimbulkan ketenangan batin. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya karena sudah gugur dari kewajiban, kita merasa senang. Coba mau saya tanya sekarang. Bapak Ibu ya jujur ya, jujur. Mana nikmatnya ketika sholat atau habis sholat? Makanya perlu ya kuesioner dulu nih, kuesioner dulu. Jujur ya, ini saya senang sama orang-orang yang jujur sini. Mana yang membuat Bapak Ibu senang atau membuat Bapak Ibu tenang? Ketika sholat atau habis sholat? Jujur bagus. Berarti ketika sholat gak tenang kan? Buru-buru kan? Pengen cepat selesai kan? Nah, setelah sholat baru bilang, oh tenang, sudah sholat. Itu berlawanan dengan hadis Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad itu merasa tenang dan senang justru ketika sholat. Makanya lama sholatnya sampai kakinya bengkak. Sama dengan kita, kan kalau kaki bengkak juga nggak sholat. Ini kenapa saya memunculkan kuesioner, ini untuk menjujurkan diri kita sendiri. Oke, ya. Mana Bapak Ibu yang mau dicari? Yang mengancam dan menakut-nakuti atau yang memberikan ketenangan batin? Itu yang harus dicari. Yang memberikan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu hanya didapat dari orang-orang yang sudah tenang batinnya. Yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Mereka-mereka yang belum bangkit spiritualnya, belum bisa menjadi mercusuar, belum mencapai ketenangan batin, belum menjadi cinta, dia tidak akan pernah menjadi sumber cinta. Saya kasih tahu ya, jangan merengek-rengek minta cinta pada orang yang tidak punya cinta. Bukan karena mereka tidak mau memberi, bukan. Karena tidak ada yang bisa diberikan. Makanya kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari kekuatan kesabarannya. Kenapa dalam Asmaul Husna As-Sobur itu nomor 99? Pernah dipertanyakan? Kenapa Ar-Rahman nomor 1? Ar-Rahim nomor 2, Al-Malik nomor 3, Al-Qudus nomor 4. Kenapa As-Sobur nomor 99? Pernah dipertanyakan? Hebat ya. Tadi saya tanya, mempertanyakan atau menerima? Jawabannya mempertanyakan. Begitu saya tanya lebih lanjut lagi, baru sadar, oh ternyata. Tahu nggak Bapak Ibu sabar itu apa? Sabar. Biasanya orang awam mengaitkan sabar itu dengan proses menunggu, betul? Itu awam sekali itu tingkatan sabarnya. Kita kalau baru bisa sabar karena menunggu, itu sabar level yang paling rendah. Sabar level tinggi itu sebetulnya bukan menunggu. Sabar di level tinggi adalah menjaga supaya pikiran, perasaan, kata-kata
tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Sebaliknya kalau kita menunggu, tapi pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, kata-kata negatif, yang kita tunggu pasti negatif. Karena pikiran, perasaan, dan kata-kata memiliki kekuatan untuk menjadi sang pencipta. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang diulang-ulang di pikiran kita, yang diulang-ulang di perasaan kita, yang diulang-ulang di kata-kata kita, dan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah jujur untuk bisa menerima realitas itu. Kuesioner berikutnya. Salah benar atau kebenaran? Salah benar atau kebenaran? Jangan-jangan tidak bisa membedakan. Udah ngejawab. Ya. Saya kasih tahu. Kebenaran itu di dalamnya ada salah benar. Kenapa? Ayo lihat saya semuanya. Salah benar berasal dari mana? Dari pikiran, dari penilaian, dari penghakiman. Dan seseorang yang mengatakan ini salah, ini benar, kan tergantung kualitas individu yang menilai. Satu, berapa dalam dia punya pengetahuan. Dua, berapa sadar ketika dia menilai. Betul nggak? Tiga, berapa suci jiwanya. Sehingga muncul salah benar, salah benar, salah benar itu murni dari produk pikiran. Kalau kebenaran, apapun yang terjadi ya kebenaran. Walaupun dinilai salah atau dinilai benar. Kira-kira selama ini Bapak Ibu terjebak di salah benar atau di kebenaran? Salah benar. Apa yang terjadi? Ketika kita terjebak di salah benar, maka yang kita sebut salah pasti kita tolak. Yang kita sebut benar pasti diterima. Hidup seperti itu bagus apa tidak? Itu menendang dan mencengkram. Apa yang disebut salah ditendang. Apa disebut benar dicengkram. Makanya ketika mendapatkan yang diinginkan melekat. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dia usir jauh-jauh. Terus hidupnya mencari sesuatu yang ilusif. Contoh, tidak cocok dengan pasangan berarti kan ada penilaian salah. Betul? Apa yang terjadi? Dia tidak berusaha untuk menerima kebenaran. Kalau saya berpasangan dengan dia karena dipasangkan oleh semesta, karena semesta punya tujuan yang mulia, saya dipasangkan dengan dia. Ini kebutuhan saya, itu kebenaran. Tapi yang terjebak benar salah, dia akan lari dari situ. Dan dia pikir ketika dia lari dari sesuatu yang disebut salah oleh dia akan mendapatkan yang benar? Tidak. Dia akan diberi yang salah berulang-ulang sampai dia bisa menerimanya. Hadirin, semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah kebenaran. Sekarang buang salah, buang benar. Terima semua sebagai kebenaran. Penerimaan kita terhadap itu akan mengantarkan kita untuk bisa menangkap pesan di balik setiap peristiwa. Makanya orang bijaksana tidak pernah bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi orang bijaksana, dia selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Kan di Quran jelas dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tapi yang terjebak benar salah, selamanya akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan. Bisa membedakan sekarang? Oke, sekarang saya tanya lagi, salah benar atau kebenaran? Sudah siap menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai kebenaran? Kalau siap, kita akan menerima pesan-pesan dari semesta. Sinyal-sinyalnya akan sampai di sini. Itulah orang yang mengalami pergeseran kesadaran setiap saat. Masih ingat kajian yang kemarin? Kesadaran tidak penting bagi kita. Mencapai kesadaran tertentu tidak penting bagi kita. Karena yang paling penting adalah kita mengalami pergeseran kesadaran. Dan kapan kita mengalami pergeseran kesadaran? Tepat pada saat kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kapan itu terjadi? Ketika kita bisa melihat apapun peristiwa, disukai tidak disukai, itu adalah kebenaran.